mahasiswa yang ingin melanjutkan S2, ingin meningkatkan kemampuan skor TOEFL dan seterusnya itu memang kami fasilitasi untuk program pelatihan TOEFL. Berarti Jadi itu gratis ya? gratis juga. Kami biasanya akan mengirimkan informasi tersebut kepada seluruh fakultas dan unit. Jadi bagi mahasiswa yang mau dan dosen yang mau disilakan mendaftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Kaum Podcast IBC Islamik Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita tentunya dari kampus sendiri ya, Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi pembahasan yang akan kita angkat kali ini bagaimana sih pembinaan UPT Bahasa yang ada di kampus Umat sendiri gitu. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, kita belum kenalan nih Bu. Iya. Nama saya Pia. Iya, sampai jumpa senang bertemu Mbak Pia. Iya. Saya Humairah. Ya, Ibu Humairah Kepala UPT P3B Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan tadi Ibu ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sangat senang bisa hadir di sini Mbak Pia. Terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah kita juga suatu kehormatan besar juga bisa ngundang Ibu dan selamat datang juga saya ucapkan nih kepada Ibu Humairah di studio kami yang sesederhana ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertama kali loh Mbak, saya agak grogi. Gak apa-apa, sambilan sama-sama belajar. Iya, sambilan belajar. Oke, Ibu aslinya dari mana? Saya asli Bima. Kabupaten dari Kabupaten Bima. Iya. Oke, dari Bima. Sebelum itu Ibu kuliah di sini juga? Ya, saya alumni Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2008. Ternyata kita satu alma mater. Cuma S2 saja yang berbeda. S2-nya di mana? Di Universitas Negeri Semarang di Jawa Tengah. Oke. Iya. Itu dulu juga lanjut S2 linear? Linear, iya. Kebetulan saya pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Mataram, kemudian lanjut juga S2 di pendidikan bahasa Inggris juga di UNES. Gimana tuh Ibu terus ceritanya kok bisa balik lagi mengabdi di Universitas Iya, Muhammadiyah? kebetulan memang saya direkomendasi kampus sebenarnya kuliahnya. Untuk S2-nya? Untuk S2-nya, jadi sebelum berangkat S2 saya memang sudah punya NIDN. Karena dulu di tahun-tahun 2008-2009 itu masih boleh S1 menjadi dosen. Oh, dulu S1 bisa? S1 bisa. Jadi karena jadi asisten dosen gitu kan, oleh Kaprodi diminta untuk membuat NIDN. Nah, setelah ada NIDN, saya buat NIDN tahun 2019 dan mengikuti seleksi beasiswa namanya dulu tuh BPPS, beasiswa khusus dosen. Nah, alhamdulillah diterima ya, saya lanjut S2-nya berdasarkan rekomendasi Universitas Muhammadiyah Mataram gitu. Jadi memang mau tidak mau ya harus balik gitu. Karena direkomendasi untuk benar udah ada kayak tanggung jawab nih. Iya, dan sudah seperti ada ikatan kerja. Iya, ikatan kerja setelah selesai kuliah ya harus mengabdi. Itu poinnya. Itu tahun berapa Ibu balik? Saya pulang 2013 akhir gitu. Jadi diangkat tahun 2014 jadi dosen yayasan. Di kampus sendiri. Di kampus. Sekarang masih ngajar juga Ibu? Masih tetap ngajar. Saya prodi pendidikan bahasa Inggris. Oh, Masya Allah. Iya, jadi tetap ngajar di prodi pendidikan bahasa Inggris walaupun pegang lab bahasa lah setidaknya. Jadi kami sinkronkan program-program juga dengan UPT Bahasa dan prodi. Iya. Prodi pendidikan bahasa Inggris. Di beberapa fakultas, bukan di hanya prodi Ibu sendiri? Kalau bahasa Inggris ada MKDU Mbak. Jadi mata kuliah dasar umum itu biasanya seluruh fakultas program studi mendapat mata kuliah bahasa Inggris. Nah, kita juga walaupun tidak semua ya, karena tidak mungkin saya ngajar sendiri. Ya kadang ada fakultas-fakultas tertentu yang menjadwalkan. Nah, namun di UPT Bahasa ada IEC namanya, Intensive English Course. Nah, itu dikelola oleh UPT Bahasa. Dan semua program studi juga mendapatkan mata kuliah IEC dari semester 1 sampai semester 6. Nah, tutor-tutor kami
tidak hanya dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Mataram, tapi juga di luar. Ada yang dari UNRAM, ada yang dari UIN, ada yang dari lembaga bahasa, dan bahkan ada yang dari bisnis, tapi tentu kualifikasinya tetap S2. S2 pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu salah satu IEC tadi, Bu, Iya. ya. Salah satu termasuk program dari UPT Bahasa Iya. sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita bakal bahas bagaimana seperti di awal tadi pembinaan UPT Bahasa yang kampus Universitas Muhammadiyah sendiri. Kita perlu tahu nih sejak kapan sih UPT Bahasa itu ada di kampus Umat gitu. Memang UPT ini juga tergolong baru sih Mbak ya, masih baru. Iya, sekitar 2017. Iya, jadi 2017 baru ada unit pelaksana tugas khusus untuk pelatihan dan pembinaan bahasa. Itu baru 2016 saya kepala yang ketiga lah gitu. Pertama Pak Asbah, yang kedua Pak Dr. Syahrir almarhum, dan yang ketiga saya. Jadi memang masih baru 2017, baru sekitar 5 tahun lah ini berarti. 2023 mau 6 tahun. Iya. Saya masih 2017 saya belum masuk sih. Oh, belum masuk kuliah ya? Belum masuk, masih SMA. Masya Allah, saya muda masuk banget ya kuliah Mbak ya. 2019. Iya, berarti 2019 2023 ya, Iya, pas benar. lah. Pas banget 4 tahun. Fresh graduate ya, gitu. Alhamdulillahnya Iya. ketemu di sini sama Iya, ya. Ibu Humaira, banyak banget Alhamdulillah, belajar alhamdulillah. nanti. Iya, insya Allah. Oke, terus kemudian selain IEC yang udah Ibu sebutkan tadi, salah satu program yang ada di UPT Bahasa, apalagi sih program yang ada di sana gitu? Iya. Visi utama dari PT Bahasa ini adalah meningkatkan pelayanan bahasa kepada, khususnya bahasa Inggris sih Mbak ya, Iya, khususnya bahasa Inggris kepada Civitas Akademika. Nah, jadi program kami itu lebih dikhususkan pada pembinaan mahasiswa dan dosen. Nah, kami punya program IEC, itu yang pertama, itu wajib untuk seluruh mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram dari semester 1 sampai semester 6. Jadi yang dibina itu bukan hanya mahasiswa, Ibu ya? Dosen juga. Dosen juga. Jadi kami punya program ada namanya IEC for Lecture. Jadi IEC for Lecture itu adalah Intensive English Course untuk dosen. Jadi dosen-dosen yang ingin menguatkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris biasanya mendaftar. Kami buka batch gitu, istilahnya itu. Oh, tahapan. berarti itu tidak wajib? Tidak wajib, dosen yang berminat saja, karena kami membiayai, digratiskan gitu ya. Kemudian ada juga TOEFL course for students and TOEFL course for lecturer. Mahasiswa yang ingin melanjutkan S2, ingin meningkatkan kemampuan skor TOEFL dan seterusnya, itu memang kami fasilitasi untuk program pelatihan TOEFL. Berarti Jadi itu gratis ya? gratis juga. Kami biasanya akan mengirimkan informasi tersebut kepada seluruh fakultas dan unit. Jadi bagi mahasiswa yang mau dan dosen yang mau, disilakan mendaftar. Ini nanti kami berikan pelatihan sekitar 3 bulan intens, gitu, untuk pelatihan TOEFL. Itu pelatihannya offline atau online? Offline. Sejauh ini kami belum berani online karena tidak mampu mengukur efektivitasnya. Benar. Iya, kalau offline, insya Allah bisa langsung dites, bisa latihan, bisa praktek. Kebetulan di UPT Bahasa kan ada lab bahasa ya untuk listening, speaking dan seterusnya. Selanjutnya kami juga membina mahasiswa debate. Udah beberapa tahun ini kami rutin mengadakan lomba debate khusus bahasa Inggris untuk seluruh mahasiswa. Iya, jadi siapapun yang memang punya kemampuan untuk debate gitu ya, silakan mendaftar. Kami tahunan dan kami punya piala bergilir khusus UPT Cup gitu. Terus itu kalau untuk pelatihan tadi, Bu ya, entah itu untuk lecture maupun student gitu. Itu kira-kira pembukaannya tiap bulan atau gimana? Oh ya, dalam setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali. Setahun 2 kali, antar semester biasanya. Untuk dosen biasanya kami ambil waktu liburan. Karena liburan mahasiswa maksudnya, kan di kampus tidak pernah libur ya. Nggak pernah libur. Ya, jadi jika mahasiswa sudah libur antar semester, kami buka batch. Karena kenapa? Karena waktu-waktu dosen kan sangat padat ya, Mbak. Jadi kadang ada waktu luang mereka ya pas liburan, itu pun tidak efektif juga, iya. Tapi tidak apa-apa lah daripada tidak ada kan. Nah, alhamdulillah sudah 3 tahun berturut-turut ini
kami intens membuka batch untuk dosen di tiap antar semester. Nah, kalau mahasiswa itu sekali setahun. Sekali setahun, iya, satu batch saja setiap tahun. Tapi Khusus sama untuk tetap 3 bulan. tetap Untuk 3 pelajaran. bulan, khusus untuk TOEFL course. Iya. Ya, karena intensif kan sudah 1 sampai semester 6 mahasiswa. Jadi kami hanya buka yang batch-nya itu untuk TOEFL aja untuk mahasiswa, tapi setahun sekali. Itu biasanya diambil yang 3 bulan itu pas masa kuliah atau pas masa aktif kuliah gitu? Iya, pas masa aktif kuliah. Nah, nanti biasanya kami bagi 2 kelas. Mahasiswa yang tidak bisa ngambil pagi karena misalnya dia kuliah pagi, maka dia ambil yang sore. Ya, jadi kami 2 selang-seling, tutornya kami bagi. Yang tidak bisa pagi mohon diakomodir di pagi, di sore gitu. Sebagai alternatif aja lah, agar lebih efektif belajarnya dan tidak terkala adik-adik yang kuliah. Benar-benar. Gitu. Nah, kemudian siapa aja Bu selain jadi mahasiswa dan dosen di sini, siapa aja yang jadi sasaran dari UPT Bahasa ini? Publik, karena kan ini untuk TOEFL ini kan TOEFL ini kan saya kira menjadi kebutuhan publik. Benar. Tidak hanya untuk lanjut S2, tetapi juga untuk kebutuhan lamaran kerja dan seterusnya. Maka kami membuka tes TOEFL untuk umum. Nah, jadi siapapun nanti, walaupun itu tidak menjadi mahasiswa umat, itu bisa mendapatkan. Bisa melakukan, bisa juga tes TOEFL di kami, tapi memang kami masih pada prediction TOEFL, belum ada yang ITP. Nah, dalam beberapa bulan ini kami sudah bekerja dengan Malahayati Universitas Lampung. Kebetulan ya kami bekerja sama di FILBA, Forum Institusi Layanan Bahasa Seperguruan Tinggi di Indonesia. Jadi kami alhamdulillah dapat networking juga gitu yang ditawarkan. Ya, ITP-nya sudah bisa kami mulai, tetapi belum jadi mandiri gitu, belum penyelenggara mandiri. Masih bekerja sama dengan universitas lain. Nah, tahun FILBA kemarin ketika ke Bali, saya juga ketemu dengan Kepala UPT Unram. Beliau juga menawarkan kerjasama yang sama. Insya Allah mungkin ITP-nya itu nanti akan turut bersama Unram nanti. Agar Muhammadiyah juga bisa mengukur kemampuan peminat gitu. Berapa kira-kira yang peminat yang mendaftar TOEFL ITP di Muhammadiyah. Itu menjadi landasan acuan untuk kami mengajukan ITP mandiri ke pusat gitu sih. Oke. Kalau apa bedanya ITP dengan apa yang Ibu sebut? Prediction TOEFL, ya. Apa bedanya antara dua? Kalau prediksi ini kan istilahnya itu belum legitimated gitu kan. Legitimatenya kayak gini. Untuk pendaftar S2 luar negeri misalnya, kemudian LPD misalnya, itu memang belum bisa diterima. Karena prediksi ini masih hanya prediksi aja gitu. Jadi belum dianggap bahwa ini memang sesuai dengan kemampuan. Karena soal-soal prediksi dengan soal yang ITP itu agak sedikit jauh berbeda. Kualitas tingkat level kesulitannya gitu ya. Level kesulitan aja, difficulty levelnya berbeda sedikit. Nah, ITP itu sudah bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa luar negeri seperti Australian Award Scholarship, AAS, kemudian Fulbright untuk Amerika, kemudian juga LPDP juga sudah dan beberapa saya kira semua ini beasiswa luar negeri itu mensyaratkan TOEFL atau IELTS. Ya, TOEFL ITP. Nah, inilah perlu sebenarnya kami sedang merintis untuk menyelenggarakan ITP mandiri supaya kita juga sebagai penyelenggara tidak hanya prediksi tes tetapi juga ITP mengeluarkan sertifikat gitu. Pelan-pelan Ibu. Iya, pelan-pelan secara bertahap. Benar-benar. Iya. Kemudian capaian apa Ibu yang sudah diraih atau didapatkan oleh UPT sendiri? Mengingat ini masih baru lah, sekitar 5 tahun kurang atau lebih lah. Kurang lebih 5 tahun berdirinya UPT Bahasa yang di kampus Umat. Capaian apa sih yang sudah diraih oleh UPT sendiri? Iya, saya tidak juga berani terlalu mengklaim ya bahwa UPT sudah sangat bagus. Tetapi hari ini saya berani mengatakan bahwa UPT sudah sangat aktif dalam melakukan dan menyelenggarakan program-programnya. Hampir 90% program-program UPT ini berjalan di setiap tahun anggaran, gitu kan. Yang kedua, untuk IEC for lecture dan TOEFL prediction, TOEFL courses untuk mahasiswa maupun dosen
baru bisa kami lakukan selama 2 tahun terakhir ini. Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada program gitu. Jadi kami anggap itu sebuah capaian, walaupun tentu masih banyak yang perlu dibenahi. Yang kami sulit mungkin masih kami terus berupaya itu adalah menarik minat gitu masyarakat di kampus sebagai pemakai bahasa Inggris gitu ya, atau untuk kuliah di luar negeri maupun kuliah dalam negeri belajar dengan serius TOEFL sama IELTS-nya gitu, supaya tidak sekedar menggunakan IELTS abal-abalan misalnya atau TOEFL ya prediksi yang langsung dapat sertifikat gitu. Harapannya semoga dosen-dosen ini menyadari gitu bahwa memang perlu memiliki kemampuan TOEFL itu sebagai bekal untuk lanjut S3 maupun postdoktoral di mana saja mereka inginkan. Capaian selanjutnya yang saya kira juga ya menjadi poin penting juga buat kami itu dalam hal seminar-seminar. Jadi alhamdulillah juga UPT Bahasa sudah bekerja sama dengan banyak pihak, terutama dari penyelenggara AAS, Australian Award Scholarship. Kemudian teman-teman pokoknya seminar beasiswa gitu ya, seminar beasiswa luar negeri sudah berturut-turut 3 tahun ini kami rutin menyelenggarakan agar meningkatkan keinginan gitu atau menarik minat mahasiswa untuk bisa semangat belajar dan kuliah di luar negeri. Itu juga menjadi istilahnya ya capaian lah menurut saya, walaupun tadi ada saja tentu banyak masukan-masukan yang juga perlu kami lakukan. Nah mungkin ke depan itu tadi harapannya mudah-mudahan kami bisa menyelenggarakan IELTS karena kami belum ada IELTS dan TOEFL ITP. Itu yang jadi target utama selanjutnya. Dari beberapa hal yang sudah diraih tadi, kira-kira dari UPT Bahasa sendiri untuk kira-kira trik yang dilakukan untuk menarik minat mahasiswa, entah itu untuk dosen dan juga mahasiswa, mengingat tadi beberapa program termasuk IEC per lecture maupun student, kemudian tadi ada TOEFL course yang untuk lecture maupun students itu juga dilakukan. Nah kira-kira apa yang tips atau trik yang dilakukan untuk menarik minat dari dosen dan mahasiswa itu seperti apa? Pertama sebenarnya IEC ini juga adalah salah satu jembatan. Intensive English Course ini salah satu jembatan UPT Bahasa untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Atau untuk setidaknya memberikan motivasi kepada mahasiswa bahwa bahasa Inggris ini penting dan tidak terlalu sulit untuk dipelajari kan gitu kan. Nah itu menjadi saya pribadi ketika mengajar, saya juga memberikan cuplikan-cuplikan semacam testimoni teman-teman yang sudah tamat S2 di luar negeri, kemudian yang jalan-jalan ke luar negeri karena dia pintar bahasa Inggris kan gitu. Jadi itu sebagai salah satu trik kami, dan pun kami juga saya secara pribadi ketika evaluasi tutor juga menyarankan dan memberikan masukan kepada tutor-tutor untuk juga menselipkan semangat dan motivasi itu kepada mahasiswa yang mereka ampu. Supaya nanti ketertarikan teman-teman yang walaupun bukan jurusan bahasa Inggris tetap bisa kuliah di luar negeri gitu, itu bisa tetap tumbuh dan meningkat. Nah untuk dosen sebenarnya salah satu cara kami itu tadi adalah intensive English course for lecture dan TOEFL preparation courses. Kemudian juga ada seminar tuh kami undang seluruh dosen juga. Dan satu yang memang belum kami bisa laksanakan ini adalah English Zone. English Zone ini harapannya kami meminta kepada pimpinan nanti mungkin ada satu hari di mana semua sivitas akademika bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris pada hari itu. Jadi itu disebut English Zone. Nah, kami lagi merancang, semoga bisa diterima oleh pimpinan karena tidak mudah kan gitu, tidak mudah. Harapannya misalnya jika ada sivitas akademika yang tidak menggunakan bahasa Inggris pada hari tersebut ya dikasih punishment gitu ya. Ya sekedar denda ringan lah gitu. Atau misalnya 5.000 taruh ke kotak amal gitu sebagai dendanya.
Tapi 2 tahun belakangan kami belum berani. Iya. Karena bisa jadi kan semua dosen tidak semua dosen sepakat, tidak semua mahasiswa juga mau, dan ini yang Tantangan iya juga menjadi sih. tantangan. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Walaupun kemarin sudah sempat diskusi dengan Ibu Sekretaris 1 terkait ini, dan beliau sebenarnya juga menyarankan hal yang sama. Ayo dong ada English zone gitu. Iya. Cuman mungkin nanti tinggal membahas dengan pimpinan yang lain. Ya, pastinya agak sulit Ibu. Iya, agak sulit karena menyangkut seluruh dan Iya. banyak orang. Apalagi mengingat kita dengan latar belakang dari berbagai suku, Benar ras, dan agama sekali. gitu ya Allah. Dan latar belakang keilmuan, Benar. orang menganggap ya bahasa Inggris ini apa pentingnya buat saya. Saya ya itu juga akan menjadi kendala dari bagi kami. Dan tidak hanya bahasa Inggris yang memang orang perlu pelajari kan gitu. Ada yang lebih suka belajar bahasa Arab, ada yang lebih suka belajar bahasa Korea, apalagi sekarang Korea lagi Benar, jadi booming lagi ya untuk mahasiswa. Nah ini juga tantangan. Iya. Karena mahasiswa lebih senang, kayaknya lebih merasa gaul ketika dia menggunakan bahasa Korea. Jadi bahasa Inggris tergerus. Iya, lumayan sedikit tergerus ya. Itu tantangan. Iya. Itu tadi Bu ya sedikit dari capaian kemudian trik yang dilakukan dari PT Bahasa sendiri dan beberapa dosen yang di bahasa Inggris Iya, gitu. bahasa Inggris. Menarik mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris tuh lebih tinggi lagi gitu. Iya. Nggak hanya misalkan kayak beberapa kok bahasa Inggris nih sulit banget Iya, sih. Banyak memang beberapa banyak, memang iya. statement yang seperti Banyak, bukan beberapa, Iya, banyak. banyak banget. Saya sendiri pun Iya, begitu. benar. Ketika saya ngajar, kenapa nggak suka bahasa Inggris? Ya nggak bisa, Bu. Coba suka bahasa Inggris, sudah masuk pendidikan bahasa Inggris kan gitu. Kadang yang paling sulit itu pronunciation. Pronunciation, karena beda tulisan, kadang beda bacaan. Juga. Iya, dan ada tensis structure-nya yang mungkin sedikit complicated gitu buat kita belajar, karena bahasa Indonesia kan kita hanya tahu SPOK. Iya. Dan mungkin kita nggak perlu juga belajar secara structure bahasa Indonesia karena kita sudah dari sononya belajar bahasa Indonesia. Benar. Nah, kalau bahasa Inggris Inggris ya harus takut dari juga dasar. ya kalau salah-salah karena bahasa orang. Tapi sesungguhnya menurut saya justru kita menjadi wajar ketika salah di bahasa orang. Benar. Yang justru keliru itu kalau kita salah Di bahasa penggunaan bahasa sendiri. Indonesia. Iya. Karena ya bahasa orang asing ya ada masalah, salah-salah. Wong kita bukan bahasa belajar. kita, iya. Bule-bule kesini ngomong malah nggak jelas juntrungannya. Ya nggak masalah karena it's not my language gitu kan. Itu bukan bahasa saya kan gitu. Ya kita juga punya, ya kita tanamkan di dalam pikiran kita, ya nggak usah takut untuk takut salah belajar bahasa Inggris, wong bukan bahasa kita. Malaysia misalnya, India, Singapura kan menjadi second language. Kalau kita ini foreign language, jadi malah jauh lebih nggak masalah. Gitu. Yang second language aja dia masih pakai bahasa Melayu misalnya di Malaysia, bahasa Inggris pakai nggak masalah gitu. Tetapi kalau kita foreign, bahasa ketiga lah gitu, setelah bahasa daerah, bahasa Indonesia jadi bahasa second language, dan bahasa Inggris menjadi bahasa asing. Jadi ya artinya tingkat ekspektasi kita terhadap penguasaan bahasa Inggris juga tidak harus yang perfect gitu, karena kita bukan native gitu sih. Iya. Oke, sebelum kita terakhir nih Bu ya, sebelum kita menutup nanti perbincangan kita mengenai pembinaan bahasa di umat, tadi triks dan tips yang Ibu lakukan untuk menarik minat para mahasiswa gitu, memberikan cuplikan dari teman-teman atau berbagai orang yang mungkin basicnya nggak di bahasa Inggris tapi mereka mau belajar gitu ya, terus mereka bisa nih keluar negeri. Nah, dari apa yang kita ceritakan sebelum on cam tadi, teman-teman, Ibu Humairah sendiri sempat nih katanya ke Australia gitu, Alhamdulillah, ke luar negeri. Jadi gimana nih ceritanya Ibu? Mungkin bisa jadi motivasi nih untuk mahasiswanya gitu. Ya, alhamdulillah saya sudah 2 kali Mbak ke Australia. Masya Allah. Tahun 2017 dan baru kemarin pulang 2022. Kebetulan saya ini penyuka sosial istilahnya, sosial project gitu ya. Iya. Australia itu punya banyak short course. Jadi short course itu istilahnya itu studi singkat di Australia. Yang mensyaratkan beberapa istilahnya spesifikasi, terutama bagi aktivis yang memang peduli terhadap masalah-masalah sosial.
Kebetulan saya selain aktif di disiplin ilmu sebagai dosen bahasa Inggris, saya juga aktif gitu, aktivis gitu yang lumayan banyak lah gitu melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan alhamdulillah project saya, jadi kita harus melamar dengan menggunakan draft project gitu. Di 2017 saya mengikuti short course yang bernama Islamic Women Leadership. Islamic Women Leadership. Jadi kepemimpinan perempuan Islam di Indonesia, dan itu diundang apa istilahnya, disyaratkan itu harus memiliki kualifikasi sebagai ketua organisasi perempuan di wilayahnya masing-masing. Nah, kebetulan saat itu saya masih menjadi ketua pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah, Putri Muhammadiyah lah gitu ya kalau di Muhammadiyah. Jadi saya melamar dengan menggunakan project preventing child marriage, karena saya melihat memang kita juga memperhatikan banyaknya pernikahan anak di Lombok. Pernikahan usia anak. Sekarang tuh bahasanya pernikahan usia anak. Iya, karena jika menikah di bawah usia 18, Itu masih 19 masih dianggap anak gitu. Tuh guys. Iya, jadi itu sangat apa istilahnya masif juga dilakukan, dipanyekan juga oleh pemerintah, karena memang banyak mudaratnya sih ya, banyak mudaratnya. Apalagi kalau belum siap secara mental dan finansial, maka memang larinya itu akan menambah unsur apa ya, warga miskin di NTB. Nah, isu itu yang saya bawa, maka saya lolos alhamdulillah. Kemudian bersama dengan beberapa pimpinan-pimpinan perempuan di seluruh Indonesia. Di Makassar ada Ibu Gubernur, istrinya Gubernur Makassar, kemudian ada ketua ya, dulunya rektor perempuan di UMI, Universitas Muhammadiyah Islam Makassar, kemudian juga dari kepala rumah kitab Ibu Lis Markus, kalau mungkin yang kenal itu, beliau adalah tokoh perempuan, tokoh pergerakan perempuan, tokoh gendernya Indonesia. Kemudian juga bersama salah satu ulama perempuan NU, Ibu Nur Rofiah namanya, yang merupakan juga pendiri KGI, Komunitas Gender Indonesia, jadi kajian gender Indonesia. Nah, itu sangat memberi pengalaman banyak sih buat saya. Nah, tahun 2002 kemarin di November sampai Desember juga saya di Brisbane sama di Melbourne di Australia. Itu juga mengikuti short course tentang social justice youth participation for social justice. Jadi itu bicara tentang bagaimana partisipasi pemuda dalam meningkatkan keadilan sosial. Jadi saya mengambil proyek tentang anak-anak di sepanjang Pantai Mandalika. Jadi saya memberikan pelatihan bahasa Inggris dan juga istilah itu politeness-nya, kesopanan mereka dalam berjualan ketika orang asing. Karena memang saya melihat, saya kan turun observasi dulu ya Mbak Iya. Mereka ketika menawarkan dagangan kepada bule itu dipaksa kadang bulenya gitu, atau bahkan kita gitu, misalnya kita beli satu dan yang lain belum ke bagian dibeli, barangnya datang berkumpul gitu ya, jadi saya belum dibeli ini Bu. Nah akhirnya Kak saya berinisiatif, mungkin perlu bahwa edukasi ya, walaupun karena itu project memang dan terbatas dananya. Maka memang saya melaksanakan itu sampai selesai project, jadi tidak dilanjutkan sekarang. Nah, jadi itu yang saya presentasikan ketika di Melbourne tentang social justice pada anak-anak di Mandalika. Meskipun mereka mungkin bukan istilahnya dianggap minoritas, tetapi saya merasa bahwa siapapun di Indonesia ini ya berhak mendapat pelayanan, berhak mendapat pendidikan yang sama, berhak perlakuan yang sama. Dan jika pemerintah tidak hadir, ya kitalah yang menyentuh mereka gitu. Nah itu sekelumit ya, saya kira mungkin bisa jadi motivasi juga bahwa tidak harus untuk kuliah juga sih di sana gitu. Studi-studi singkat, beasiswa-beasiswa yang
Dan itu apakah short course yang Ibu ikuti yang di Australia itu dan Melbourne tadi, apakah itu difasilitasi juga atau seperti apa? Fully funded itu semuanya dibiayai. Jadi mulai dari hitungan Keberangkatan. keberangkatan, kita istilahnya ada 3 tahapan, ada pre-test, ada pre-course, ada post-course, sama ada in-course sama post-course. Jadi biasanya pre-course-nya itu masih di dalam negara, masih di Indonesia. Jadi biaya penuh hotelnya, dan itu ya biasanya itu selalu dengan fasilitas yang saya kira sih di sekelas saya. Besar. Sekelas saya itu sangat mewah gitu, sangat Itu representatif. didukung oleh siapa? AAS, Australian Award Scholarship, itu memang beasiswa scholarship beasiswa dari Australia untuk Indonesia. Dan saya sampai hari ini akhirnya masuk jadi ikatan alumni Australia, meskipun hanya ikut short course. Ya, tetap dapat link segala macam yang berkaitan dengan kegiatan alumni Australia gitu. Seumpama dari teman-teman sendiri Bu ya yang nonton video ini, Iya. entah itu lecture maupun teman-teman gitu yang terinspirasi dari cerita Ibu tadi, apakah ketika mereka ingin mengikuti nih jejak Ibu untuk mengikuti short course yang ada di luar negeri gitu, kira-kira yang dihubungi siapa nih gitu, yang bisa dicari siapa gitu? Saya informasikan bahwa short course ini biasanya dalam setahun itu bisa sampai 7-8 jenis short course. Banyak macamnya berarti? Banyak macamnya berdasarkan tema. Iya, jadi dia tematik. Misalnya tahun ini ada sekitar 5 short course yang dirilis gitu. Ada short course tentang wanita. Kemarin salah satu teman saya juga sudah ikut, jadi kami berbagi informasi. Nah, mungkin ini berkaitan erat dengan link. Jadi short course ini mungkin tidak menyentuh mahasiswa, karena mahasiswa tidak memiliki link. Benar. Sebenarnya. Jadi kalau sudah punya link, insya Allah short course ini akan didapat oleh siapa saja. Dia tidak pernah membatasi umur dan level educationnya, level of educationnya nggak ada. Maksudnya tingkat pendidikannya itu tidak ada. Tinggal projectnya itu menarik atau tidak, bermanfaat atau tidak, kena atau tidak dengan tematiknya gitu. Nah, mungkin caranya adalah jika ada teman-teman yang tertarik itu mencari link dan boleh bergabung dengan Facebooknya AAS, Australian Art Scholarship, atau Instagramnya juga boleh di follow. Kemudian juga di Twitter. Jadi ada juga di Twitternya. Itu bisa diikuti terus agar bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan short course, dan tinggal dipilih tema yang mana yang sesuai dengan passion saya kan gitu. Itu aja sebenarnya Mbak. Dan sesuai dengan kemampuan, banyak sekali. Ada tentang energi, ada tentang air, ada tentang kelistrikan, ada tentang woman empowerment, ada tentang bisnis, ada tentang entrepreneurship, banyak sekali Mbak. Malah bahkan sampai 10 mungkin sepanjang tahun itu. Sepanjang tahun banyak sekali tema yang diangkat, tergantung dari teman-teman sendiri minatnya di mana. Minatnya di mana, benar. Bu, banyak sekali nih informasi yang kita dapat hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman pendengar dan untuk teman-teman nih yang nonton gitu ya. Tingkatin lagi minat buat bisa belajar bahasa Inggris supaya kita bisa mengikuti nih jejak dari Bu Humaira gitu. Dan kita bisa lah untuk sharing-sharing informasi dan edukasi buat teman-teman lainnya gitu. Biar kita juga bisa jadi manusia yang bermanfaat. Amin, ya. amin. Insya Allah semua bisa ya, tinggal mau atau tidak. Mau atau tidaknya. Oke Ibu, terima kasih kami ucapkan. Mbak Pia, sama-sama. Next time mungkin bakal ada lagi nih project yang akan kita lakukan. Mungkin Insyaallah, bisa sharing-sharing time juga nih lain waktu gitu ya. Insya Allah kami tunggu undangan Mbak Pia. Kalau udah kayak gini berarti nggak kapok. Nggak kapok kok insya Allah. Berbagi kan tentu menambah juga ya, bukan berarti mengurangi. Benar. Terima kasih Ibu, saya ucapkan. Sama-sama Mbak Pia, terima kasih. Ya. Oh mungkin terakhir Ibu, mungkin ada saran atau pesan nih buat mahasiswa yang ada di kampus Umat sendiri gitu. Oh iya. Ya mungkin sederhana ya. Saya takut belajar bahasa Inggris. Sama seperti ilmu yang lain, saya kira tidak ada pelajaran atau tidak ada mata kuliah yang sia. Insya Allah suatu saat akan bermanfaat. Jadi pelajari sungguh-sungguh apapun itu, termasuk bahasa Inggris. Siap, benar sekali. Oke guys, terima kasih udah nonton video awal sampai akhir kami.
Sekiranya ada salah-salah kata yang kami ucapkan secara sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.